kita tuh harus speak up Iya. gitu. Kita nggak boleh sembunyi dengan alasan, aduh belum milih. Sudah punya seperti udah punya keyakinan bahwa one day orang ini akan jadi pemimpin besar sih di bangsa ini. Iya gitu. benar. Antara presiden kita hari ini sama partai kita hari ini, sadar gak sih apa yang terjadi itu? Karena sebenarnya baru pertama kali kan sebenarnya di Indonesia ini presiden itu petugas partai. Konflik kepentingan besar yang udah nggak bisa lagi dibicarakan, gue nggak ngerti kenapa nggak bisa lagi didiplomasikan, akhirnya terjadi perpecahan kan. Cuman yang hari ini yang kita butuhkan adalah bukti. Hello guys, welcome to Win. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Win. Nah, hari ini saya nggak akan sendiri. Biasanya kalau saya di program Win tuh monolog terus apa-apanya bahas yang tegang-tegang terus. Tapi hari ini saya mau bersantai-santai, saya mau ngobrol sama narsum yang hits. Tentunya terus ganteng juga. Bikin saya dari tadinya juga agak deg-degan nih ngomongnya. Karena ini juga udah episode pertama Win pakai narasumber. Tapi sebelum saya ngobrol sama narsumnya, saya mau nyanyi dikit dulu. Boleh gak sih? Boleh gak sih saya nyanyi di sini dulu? Boleh. Cuma sebait aja. Kita coba ya. Pasti kalau dari lagunya ini, teman-teman semuanya udah pasti tahu siapa yang akan jadi narsumnya di sini. Oh, mengapa tak bisa dirimu yang mencintaiku. Boleh Mas Rin? Tulus dan apa adanya, aku memang semuanya mau nyanyi nggak? bukan manusia sempurna. Semua. Tapi ku layak dicinta karena ketulusan. Kini biarlah waktu yang jawab semua. One, two. Tanya hatiku. Tanya hatimu ya semuanya, pakai hati nurani. Tuh udah dikode sama Mas Ryan. Mas Ryan makasih banyak udah sempatin datang ke sini. Aku juga yang thank you banget. Kita bahagia banget. Undang. Iya, kita bahagia banget karena di sela-sela kesibukannya Mas Ryan yang pasti super padat, kita bisa disempatkan datang ke sini. Siap. Apa kabar Mas Ryan? Baik, luar biasa. Sekarang lagi ya masih sibuk berkegiatan musik pasti ya. Karena aku juga baru rilis album kan awal tahun kemarin. Ini udah album keberapa? Ini album solo perdana justru. Oh, solo pertama ya. Iya. Karena kan sama grup yang sebelumnya kan 3 album. Oh iya, yang sebelumnya. Iya. Album itu solo juga perdana. lagunya tuh hits juga tuh yang sebelumnya. Oke. Ini album perdana solo dan rilis awal tahun kemarin. Jadi sepanjang tahun ini masih terus jalan mempromosikan album dan ya job di seluruh kota di Indonesia. Yang penting nggak sibuk campaign dulu ya. Aku juga udah mulai ikut di beberapa kegiatan di Sahabat Ganjar juga udah beberapa titik sempat ikutan. Udah mulai dikit-dikit lah ya. Udah mulai apa namanya mendukung orang-orang baik untuk maju. Yes. Terus kemarin aku lihat di ulang tahun Bu Mega Mas Ryan juga sempat nyanyi ya. Sempat diundang juga untuk kasih surprise juga ya. Oh ya. Gitu karena kan aku pernah berkolaborasi sama Mas Prananda itu bikin lagu judulnya tentang ibu. Jadi Mas Prananda bikin liriknya, aku musikalisasi jadi lagu. Sempet terakhir aku nyanyiin itu di HUT PDI 2018 atau 2019 gitu. Jadi kemarin surprise nyanyiin lagu itu untuk ibu. Oh, lagunya memang dibikin untuk ibu. Oh. Iya. Jadi menceritakan tentang apa tuh, Mas? Lagu itu menceritakan tentang bagaimana spirit seorang ibu yang selalu meliding anak-anaknya untuk tetap bisa survive di dalam perjuangan yang kadang nggak enak gitu, yang kadang berat. Benar. Gitu. Iya. Jadi memang relevan banget lagu itu, terutama hari ini ya. Iya. Gitu. Saya juga merasa sih bahwa kalau Ibu Mega itu sosok yang role model untuk perempuan-perempuan Indonesia. Asli. Satu-satunya perempuan yang bisa jadi presiden Republik ini. Semoga next ada Ibu Mega lainnya. Amin. Dan beliau mudah-mudahan kita doakan sehat, tetap semangat dan panjang umur. Amin. Terus Mas Ryan gimana melihat situasi politik saat ini? Kita langsung aja ya ngobrol-ngobrol santai politiknya Mas ya.
nggak bisa santai juga kalau ngobrol ini Oh, kayaknya. mantap nih. Keren nggak Menurut narsumnya nih? aku sekarang kita ada di fase yang menjadi sejarah politik yang apa namanya, yang kita belum pernah ada di fase seperti ini sebelumnya menurut aku ya. Iya, iya. Perbedaannya di Belum- mana tuh? Belum pernah ada di Perbedaannya fase politik ini, terutama kan intrik yang dialami sama kita nih PDI Perjuangan gitu ya, Oke. sama Merah. Udah masuk PDIP, Mas? Belum deklarasi? Aku ini sudah pernah nyalek sama PDI di 2018. Oh, udah pernah nyalek. Aku kader, aku Tapi- nyalek di waktu itu dapilnya NTT 2 Oh, NTT 2. gitu, tapi nggak jadi. Aku di suara ketiga terbanyak, kursi ketiga. Hari ini campaign di Manggarai, NTT. Oh, Pak iya? Ganjar lagi ada di Oh, Manggarai hari siap, ini. Kita siap. doain aja ya, mudah-mudahan lancar semuanya di Harus sana. pasti. Saya yakin NTT pasti merah sih. Kabul! Gak apa-apa, itu kan doa tetap harus amin. Iya, Politik iya, tetap iya. politik, agama tetap Iya dong. jalurnya. Jadi kalau bilang merah, aku sudah udah kader dari sekitar tahun 2014. Karena aku banyak mengerjakan propaganda seni budaya Iya. DPP gitu, Iya. sama Mas Prananda Prabowo. Oke. Iya. Begitu, jadi udah merah lah luar dalam lah aku. Udah merah. Darahnya juga udah merah Darahnya juga ya. merah. Cuman setelah nyalek kemarin, terus masuk ke periode ini aku lagi cukup konsen untuk membangun karir lagi, mengamplifikasi diri lagi gitu, supaya tiba pada saatnya nanti mungkin aku bisa punya peran yang lebih besar lagi di politik gitu. Berarti lagi periode ini nggak nyalek Nggak berarti. nyalek dulu. Berarti istirahat dulu ya. Istirahat dulu. Stop dulu, ngerem dulu untuk Ngumpulin menyiapkan kekuatan dulu. benar, ngumpulin kekuatan biar apa namanya menyiapkan hal yang lebih baik ke depannya. Yes. Lebih besar. Iya. Terus kalau Mas Ryan ngelihatnya nih, Ya. kebijakan politik apa yang dibutuhkan teman-teman musisi untuk Indonesia nih? Ini menarik. Yes. Jadi memang harapan besar aku adalah bagaimana kita bisa punya pemimpin, dalam hal ini ya Pak Ganjar dan Pak Mahfud ya, Capres dan Cawapres, bisa benar-benar involve di dalam perbaikan tata kelola musik Indonesia. Seperti apa itu, Mas? Tata kelola seperti apa yang dibutuhkan? Tata kelola sekarang hari ini kan lagi rame mengenai pendapatan musisi lewat royalti ya. Yes. Terutama iya. performing rights Soalnya itu. itu emang royalti itu suka jadi masalah. Masalah ya, royalti di sampai hari teman-teman musisi. ini Iya, benar. Belum ada solusinya. Belum ada solusi, dan kehadiran negara terhadap hal ini juga menurut aku belum maksimal. Berarti lebih ke perhatian negara tentang persoalan royalti ini ya, Yes. benar. Oke. Dan semua itu harus merujuk pada turunan undang-undang yang benar-benar nggak abu-abu ya. Oh, iya. Saklek ya kan. Jadi kita musisi ini kan punya pemasukan dari mechanical rights, itu bicara mengenai royalti yang dari CD, dari benar. digital platforms, Oke. dari Apalagi digital platform sekarang udah banyak banget ya, Mas. benar. Dan semuanya sekarang musisi tuh kalau mau promosi lebih enak di digital platform itu tadi. Betul gitu. Dan yang kedua ada namanya performing rights. Jadi kayak aku nih penulis lagu nih bisa punya penghasilan dari performing rights, itu adalah ketika lagu-lagu kita dibawain di event-event, di kafe. Okay. Off air gitu. Iya. Apalagi lagunya Mas Ryan ya yang di kafe-kafe, saya rasa teman-teman penikmat live musik semuanya nggak ada yang nggak tahu lagu ini. Lagu Kalau abadi sepanjang masa. Harusnya misalnya kayak aku ya, penulis pencipta lagu Tanya Hati ya, kalau di luar negeri aku udah bisa beli pulau, Mbak. Oh ya? Iya. Oh, itu perbedaannya tadi Itu ya perbedaannya dengan gitu. Karena Indonesia. memang tata kelola itu artinya di sini ada nama LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, yang tugasnya adalah mengkolek royalti dari itu, dari tempat-tempat pertunjukan, dari kafe, dari event. Oke, dan itu harus diatur di undang-undang. Sudah ada, sudah. cuman undang-undangnya hari ini masih bersayap. Oke, maunya Gitu. berarti Jadi secara- belum, undang-undang ini belum, outputnya belum bisa menyatukan semua musisi untuk bisa punya pemikiran yang sama, punya pemahaman yang sama. Jadi akhirnya saling banyak kerjasama untuk menguatkan itu. Betul, akhirnya banyak musisi yang bikin pergerakan sendiri-sendiri. Gitu. Oh, nah itu yang nggak mau. Kita nggak mau perpecahan. Kita maunya bersatu, bisa lebih baik kan. Lebih guyup Yes, gitu, lebih benar. jadi suaranya satu gitu untuk memperjuangkan bahwa oke, kita mendukung pemerintah, tapi bukan berarti kita setuju dengan apa yang sudah ada sekarang. Mendukung artinya mendukung pemerintah untuk bisa berbenah lagi, segala lebih sesuatu baik ke jadi depan. lebih baik. Dan Gitu. tentunya dengan kekuatan hukum ya. Iya.
Itu pasnya. Hukum positif ya? Karena wakil Ya. presiden kita Prof. Mahfud Itu. udah ahlinya di bidang hukum. Nggak perlu lagi kita khawatirkan soal itu. Iya. Terus ngomong-ngomong soal Prof. Mahfud nih, Ya. menurut Mas Ryan, Prof. Mahfud di mata Mas Ryan gimana sih? Prof. Mahfud ini figur yang menurut aku figur yang merdeka ya. Yes. Merdeka artinya Merdeka atas dirinya sendiri. ya beliau nggak ada di circle kepentingan apapun. Orang bebas. Iya, orang bebas kecuali benar-benar memperjuangkan hukum untuk menjadi panglima tertinggi di negara ini ya. Jadi maksudnya beliau kalau ngomong tuh aku lihat ya, apa yang diomongin sama apa yang dia lakukan itu berbanding lurus gitu. Jadi dia bukan sekedar Sekedar jual janji. bukan Retorika. bukan produk politisi Bukan gimmick. Yang seperti ada hari ini. Dia memang dari dulu konsisten kan. Iya, bener. Jadi justru begitu beliau resmi official menjadi wakil presiden gitu ya, aku semakin confirm bahwa Merah, Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini bisa berkolaborasi jadi satu kekuatan yang Pasangan yang dahsyat klop. banget gitu. Berarti kemarin lihat penampilan Prof. Mahfud nggak? Mas? Lihat dong. Menurut Mas Ryan gimana? Spill dikit-dikit deh. Ya beliau udah puluhan tahun di pemerintahan. Profesor juga gitu ya. Buku yang dibaca kayaknya kalau dikumpulin satu ruangan ini kayak nggak cukup gitu kali ya. Jadi memang udah sangat penampilannya bisa mensapu bersih pertanyaan gitu ya. Bukan hanya itu tapi juga menunjukkan gelar profesornya nih bahwa saya seorang profesor dan menghadapi pertanyaan receh yang betul. Tapi sebenarnya dia nggak ada bermaksud menghina, mengejek atau menggurui enggak ya. Dan emang seharusnya seperti itu sih. Justru dia merespon merespon sikap yang tertuju sama dia kan. Iya, yang tidak seharusnya dilakukan gitu. Orang jenius lah kalau menurut aku sih gitu. Sebenarnya sih juga menurut aku ya, ini kita ngobrol sedikit tentang debat Prof. Mahfud kemarin. Jadi memang saya melihatnya bahwa selain kecerdasan, selain kepintaran yang kita punya, kita memang juga harus punya etika, itu yang penting. Attitude ya. Attitude benar. Karena nggak semua orang ngerti dengan apa yang kita maksud. Jadi kayak kita mau ngomongin apa, tapi kalau kita sendiri nggak ngerti itu apa, orang juga nggak akan ngerti. Terus kalau dibalikin misalnya, ini respon saya aja sih ya Mas ya. Jadi kalau misalnya Prof. Mahfud juga nanya misalnya hal-hal yang tentang teori A, B, C, kira-kira bisa nggak? Tapi kan itu nggak etis dilakukan. Istilah-istilah itu ya. Bener. Tapi kan itu nggak etis dilakukan dalam hal ini. Makanya juga Prof. Mahfud juga mungkin menjawab itu bahwa ini pertanyaan receh, remeh-temeh, nggak usah saya respon. Ya walaupun dengan ada gerakan sedikit juga, tapi kan itu bentuk seperti Mas Ryan bilang tadi, itu respon dari apa karena sebelumnya ada gerakan juga kan. Betul. Gitu. Jadi ya kita tetap jalan lurus aja lah ya Mas ya, mendukung orang baik ke depan. Benar, karena menurut aku gini juga sih, segala sesuatu kan hari ini jadi gimmick. Yes, apa-apa gimmick. Sosial media, TikTok itu butuh potongan-potongan yang bisa jadi gimmick, butuh potongan-potongan yang bisa jadi seru. Jadi tanpa sadar, salah satu paslon ini, dia akhirnya punya fokus terhadap gimmick-gimmick itu yang ujung-ujung cuma jadi seru-seruan aja sebenarnya. Tapi kan memang niatnya mereka dilupakan kan. Tapi memang niatnya mereka seperti itu sih Mas. Niatnya menaikkan gimmick aja. Ya, tapi akhirnya malah mempermalukan diri sendiri ya. Jadi ada garing sendiri gitu. Dan memang juga saya melihat bahwa kita juga harus memperbaiki circle sih Mas. Maksudnya gini, saya ngerasa banget nih ya, apalagi bukan hanya di dunia orang biasa seperti kita ini, di dunia entertain pasti Mas ngerasain juga gimana perbedaan suasana politik saat ini dengan yang dulu-dulu. Maksudnya gini, orang sekarang lebih banyak untuk lebih memilih untuk diam daripada untuk bicara. Nah sebenarnya kita nggak mau seperti itu terjadi. Kita tuh maunya bahwa ketika yang benar ya harus dibicarakan, harus disuarakan gitu. Tetapi pada kenyataannya ya mungkin entah ada keberpihakan kah atau mungkin ada intervensi, kita nggak tahu. Tapi yang jelas saya berharap dengan adanya Mas Ryan juga di sini, saya berharap juga teman-teman di luar sana bisa tahu bahwa kita tuh harus speak up gitu. Kita nggak boleh sembunyi dengan
alasan aduh belum milih, belum tahu mau pilih siapa, belum tertarik gitu belum ya. tertarik, padahal sebenarnya golput itu dilarang loh. Oh iya. Apalagi ngajak orang golput nggak bisa loh, Mas. Dilarang agama juga. Ya, ada undang-undangnya juga, ya kan? Kalau bicara agama nanti kita panjang. Iya. Jadi memang kita berharap dengan dengan support dari teman-teman, dari circle yang memang berharap kita mau Indonesia maju dengan dipimpin dengan orang yang baik gitu. Orang yang tepat. Orang yang tepat gitu. Nah, orang yang tepat ngomongin orang baik juga, menurut Mas Ryan Pak Ganjar gimana? Sosok Pak Ganjar di mata Mas Ryan gimana? Tadi kan Prof Mahfud Sosok tuh. Pak Ganjar ini ya istilahnya kan ada istilah the right man in the right place ya. Maksudnya Pak Ganjar ini aku juga kenal sama beliau itu pertama di 2015 ya, waktu aku nyanyi di kongres di Bali tuh. Ketemu beliau, ngobrol-ngobrol, aku sudah punya seperti udah punya keyakinan bahwa one day orang ini akan jadi pemimpin besar sih di bangsa ini. Iya, gitu. benar. Dan terbukti sekarang akhirnya begitu melihat Pak Ganjar memang dengan jalan yang proses yang nggak mulus ya, bisa sampai di fase ini, menurut saya nggak mudah loh, Mas, mudah Pak menurut Ganjar saya bisa di posisi ini. Pak Ganjar ini mewakili skena anak muda ya. Sebenarnya kalau di politik kan bicara umur 50-an tuh sebenarnya bicara masih muda loh. Jadi nggak harus 35 tahun untuk menjadi muda di politik gitu. Iya benar banget. Nggak Kita harus bisa memposisikan diri. Iya dong, 50 tahunan tuh masih Sambil muda. minum, Mas. Iya, sambil minum. Jadi menurut aku justru Pak Ganjar ini bisa punya DNA pemikiran yang mewakili kita anak-anak muda di Indonesia yang hari ini lagi dengan segala daya juangnya, dengan segala usahanya di dunia digital yang sudah semakin kompetitif gitu ya. Modern lah ya. Modern gitu ya. Jadi Mas Ganjar ini bisa keep up gitu, maksudnya ngerti gitu keadaan Bisa hari ini. bertahan dalam kondisi saat ini, bisa gitu. bisa menyesuaikan dengan era modernisasi Itu seperti ini. karena kalau gitu. kita duduk ngobrol sama orang tua mengenai keadaan hari ini pasti nggak nyambung. Bener, Mas. Bener. Gitu, karena Iya. generasinya berbeda kan. Iya. Otomatis cara berpikirnya juga apalagi beda. orang tua yang selalu memaksakan kehendak. Nggak Itu. bisa. Itu jadi makanya Mas Ganjar ini, aku pribadi sama Mas Ganjar ini punya harapan besar banget. Iya. Kita juga, Mas, berharap Harapan gitu. besar banget. Nah, aku mau bicara satu hal yang selama ini kayak sepertinya belum pernah dibicarakan. Oke, kita kasih panggungnya Boleh di sini, ya, Mas. boleh ya. Boleh banget. Jadi gini, sadar gak sih kalau keadaan hari ini sebenarnya antara presiden kita hari ini sama partai kita hari ini, sadar gak sih apa yang terjadi itu karena sebenarnya baru pertama kali kan sebenarnya di Indonesia ini presiden itu petugas partai. Setuju gak? Baru pertama kali. Baru pertama kali loh presiden itu petugas partai. Sebelumnya semua presiden adalah ketua umum partai, pimpinan partai. Itu makanya ada, nggak tahu nih nanti mau dipotong atau nggak terserah, tapi aku harus menyampaikan bahwa gini. Tapi ini kita berharap sih Mas bisa speak Iya, up, ada konflik kepentingan yang sangat besar yang menurut saya juga ibu juga baru di dalam fase ini. Iya. Baru di dalam fase ternyata petugas partai menjadi presiden, kan dulu ibu yang jadi presiden. Iya benar, Ketua presiden umum. kelima Iya. ya benar. Yang terjadi hari ini ada karena ada proses konflik kepentingan besar yang udah nggak bisa lagi dibicarakan. Gue nggak ngerti kenapa nggak bisa lagi didiplomasikan, akhirnya terjadi perpecahan kan. Iya benar. Makanya harapan besar gue terhadap Mas Ganjar adalah bisa benar-benar menjaga amanah sebagai petugas partai. Ini poinnya yang mau disampaikan Iya. ya, benar. Dan bisa lurus. Saya jadi agak tersentak mendengar Bisa ini. lurus antara kepentingan partai, politik ini bicara kepentingan. Kepentingan partai sama kepentingan negara harus berbanding lurus. Jadi artinya harus terjadi hubungan komunikasi diplomasi yang kuat. Iya benar. Fundamentalnya juga harus kuat. Nah, yang bikin aku percaya diri karena Mas Ganjar ini kader murni yang berangkat dari nol. Yang melewati kaderisasi dari awal. Iya, jadi sense of belonging terhadap partai juga besar. Bukan hanya sekedar petugas partai. Bukan hanya sekedar petugas kutip, partai, ya. tapi cita-cita besar juga untuk membangun bangsa juga besar juga karena lahir dari ideologi yang dibesarkan oleh partai kan. Iya benar. Selain itu juga
jangan lupa Mas, Pak Ganjar juga besar dari keluarga yang biasa-biasa aja. Itu. Maksudnya ya harus diakui bahwa memang kita di Indonesia ini memang masyarakatnya mayoritas adalah orang kecil. Ya. Tapi bukan berarti orang kecil kita nggak bisa apa-apa. Ya. Dan itu saya berharap dengan adanya Pak Ganjar maju menjadi presiden ini bisa membesarkan orang yang kecil, bisa mengangkat orang-orang yang ada di bawah gitu. Benar nggak sih Mas? Bener dong. Bener. Jadi semua orang punya kesempatan yang sama kan. Betul. Itu sebenarnya narasi itu kan sudah pernah terjadi dulu. Sudah pernah ada narasi dulu kan. Cuman yang hari ini yang kita butuhkan adalah bukti setelah beliau-beliau ini memimpin. Karena kalau saya Mbak, saya ini merah sampai kapanpun. Merah gitu. ya. Sama seperti Pak Ganjar. Hayat. Sama seperti Pak Ganjar. Jadi artinya mudah-mudahan hal-hal seperti ini, drama-drama politik kali ini tidak lagi terulang. Iya. Karena kita berharap juga seperti itu. Petugas partai yang lupa diri gitu ya. Iya. berat. Iya benar dong. Ini harus dibicarakan secara terbuka supaya semua pihak sadar bahwa ini kita semua ada dalam fase proses politik yang benar-benar baru buat semuanya sebenarnya. Iya, karena menurut saya memang bahwa partai politik adalah proses di mana kita berproses di sana. Iya dong. Jadi ada tempat belajar bagaimana kita menjadi orang besar, menjadi pemimpin untuk masyarakat, bukan hanya dalam sekedar waktu yang panjang ya. Yes, bukan hanya sekedar kendaraan politik, Mas. Itu yang terpenting poinnya. Betul. Karena tanpa kita berproses, kita nggak akan bisa matang sempurna. Betul. Dan partai yang punya rumah untuk pengkaderan yang paling militan dan paling paling hanya fair PDI. gitu ya. Hanya PDIP. Hanya PDIP Mas. Hanya PDI. Yang sekolah Betul. politiknya bagus. Saya dari 2013 udah Habis ini ada. saya ditanya red card sama Saya udah dari 2013 udah ada di dalam PDI gitu ya, walaupun nggak berpolitik praktis gitu. Akhirnya baru 2018 bisa punya kesempatan. Artinya kan prosesnya panjang kan. Iya. Dan nggak semudah itu Mas. Iya. Untuk masuk Gitu. dan memimpin. Tapi memang pada kenyataannya sekarang untuk jadi ketua partai orang gampang banget kayaknya. Baru 3 hari daftar partai dia jadi ketua partai. Ya. Gimana tuh Mas menurutnya? Itulah yang terjadi. Generasi hari ini kan sebenarnya gini loh, mereka sebenarnya mau membuat perubahan lewat akselerasi yang cepat gitu ya. Iya. Cepet satsetnya beda. Nah, tidak beda berproses. prosesnya. Iya, kayak aku mulai main musik itu udah dari 2002. Oh, dari 2002 Dari ya? 2002, jadi hari ini tuh sudah 21 tahun. Aku belajarnya tuh lama banget, tapi kalau anak-anak sekarang kan enggak. Mereka Karena cukup lihat platform digital YouTube, cukup ketemu di circle yang menurut mereka ini circle yang keren nih, belajar apa segala macam, belajar bikin lagu, tiba-tiba bisa rilis, tiba-tiba bisa hits. Oke. Jadi memang budaya ini yang yang teramplifikasi gitu. Jadi mereka merasa di dalam skena apapun selain termasuk politik juga harus terjadi akselerasi yang cepat. Nggak usah ada pengkaderan yang lama-lama lah. Yang padahal penting sebenarnya nggak boleh dilakukan. Sebenarnya di dunia politik itu nggak bisa disamain karena hawanya bukan beda cuma banget. politik aja sebenarnya sih Mas semuanya. Di musik masih oke lah karena memang jujur hari ini anak-anak itu keren-keren. Iya. Tapi akhirnya gimana? Yang terjadi efek dominonya adalah gini. Lagu Tanya Hati aku rilis tahun 2009 sampai hari ini masih booming. Iya. Tapi lihat lagu hits sekarang. Circle hits itu cepat banget. Cepat terganti. 2 bulan lalu lagu A yang lagi hits banget, sekarang lagu ini udah bisa dilupakan orang, udah ada hits baru. Iya benar ya, benar. Gitu, artinya efeknya itu. Tidak. Artinya segala sesuatu udah nggak tertanam. Iya benar. Udah nggak tertanam dalam lagi hari ini gitu. Betul. Yang paling penting cuma rating, cuma terkenal, angka, terkenal. Semua by numbers lah dihitungnya sekarang. Diperhitungkan. Ya, value-nya udah jadi agak dilupakan. Value-nya hilang gitu ya. Gitu. Jadi memang kita berharap mudah-mudahan keadaan Indonesia lebih baik ke depan lah untuk Pak Ganjar. Iya dong, harus. Nah, ngomongin Pak Ganjar dan Prof Mahfud nih. Iya. Dari 21 ininya programnya, misal nih contohnya satu keluarga miskin, satu sarjana, KTP Sakti, atau internet gratis nih. Atau sederhananya pertanyaan saya gini nih Mas. Lebih pilih internet gratis atau makan siang gratis dan susu gratis? Nggak, aku duduk hari ini mewakili profesi aku aja deh ya. Iya, siap. Oke.
Oh itu nanti aku tanyain. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Harapan. Sebenarnya dari satu teman-teman satu musisi. rumah satu sarjana itu cool banget sih. Iya. Iya, satu rumah satu sarjana. Satu keluarga miskin satu sarjana. Satu keluarga miskin satu sarjana itu keren banget karena aku Kristen ya. Iya. Aku Kristen. Ada ayat yang bicara satu orang percaya seisi rumah akan diselamatkan. Oh iya benar. Jadi artinya kalau di dalam satu rumah ada orang yang quote on quote pinter, bisa membawa, menularkan satu membuka seisi rumah. Pintu iya benar. Emang benar sih. Saya Gitu. percaya itu sih Mas. Memang bahwa seperti yang kita bahas tadi bahwa keadaan dulu dan sekarang tuh berbeda. Saya juga nih Mas, saya dari kampung. Saya untuk berkarir di Jakarta nih nggak mudah. Ya. Dari mana kamu kampungnya? Oh saya dari Sulawesi Barat Mas. Sulawesi Barat itu berarti 6 jam dari Makassar. Oh Makassar. Oh oke. Udah pernah ke Makassar? Kamu orang timur juga berarti iya, ya? kita sama-sama orang Siap. timur bro. Pernah dong, aku sering ke Makassar. Oh sering bangun. Nanti kita undang ke Sulbar ya. Siap. Jadi saya lanjut lagi ya Mas. Ya. Jadi memang satu keluarga miskin satu sarjana itu penting. Ya. Kenapa? Karena seperti saya contohkan tadi bahwa saya ini orang kampung Mas. Saya orang kampung, terus kemudian profesi orang tua juga bukan orang besar gitu, orang yang biasa aja lah ceritanya. Bisa dibilang menengah ke bawah. Tapi saya hidup di keluarga yang semuanya adalah guru, istilahnya tante, saudara, ibu. Mengenyam pendidikan lah ya. Pendidikan lah istilahnya. Jadi memang saya terbangun dengan pikiran bahwa saya ini harus bermimpi besar gitu. Nah, sementara ketika saya bermimpi besar, saya hidup di kampung, tapi negara tidak hadir untuk saya, gitu. Itu beratnya gitu. Dan saya berharap bahwa ketika Pak Ganjar jadi presiden, saya berharap ini sudah tidak ada terjadi lagi, bahwa kesenjangan antara kita orang-orang di daerah dengan orang-orang di kota tuh harus sama. Contohnya dengan apa? Internet gratis itu. Dulu waktu istilahnya masih sekolah ya Mas ya. Jangankan SD, nggak usah deh kita SMA aja. Padahal di tingkatan sekolah yang udah menengah atas ya SMA, untuk akses internet itu susah banget. Sementara teman-teman di kota udah bisa berhasil istilahnya akses ini akses informasi dengan mudahnya. Nah sementara kita di daerah sama-sama harus berjuang, misal nih ikut Olimpiade Matematika, misal, terus ikut debat bahasa Inggris waktu itu saya mewakili provinsi ya Mas. Itu udah hebat banget menurut kita ya waktu itu. Nah, sementara kita harus dihadapkan persaingan dengan anak-anak kota yang punya akses publik yang besar, yang lebih gitu dari kita. Nah, sementara kita gimana caranya? Ya mau nggak mau kita harus mengeluarkan sekuat tenaga untuk melawan itu gitu. Nah, sementara pemerintah nggak hadir untuk itu. Nah, kita berharap dengan adanya Pak Ganjar, dengan adanya salah satu program itu internet gratis itu bisa memudahkan anak-anak sekolah. Dan ya bisa lah istilahnya kita bermimpi besar sekarang. Contoh filmnya yang film Laskar Pelangi itu benar loh Mas. Terasa banget ya. Terasa banget itu. Dan saya pun juga akhirnya kenapa memutuskan untuk memilih Pak Ganjar ya karena itu. Saya punya historical hidup yang memang benar-benar saya ngerasain susah, saya ngerasain dari bawah bagaimana perjuangan hidup itu harus tetap kita teruskan. Dan akhirnya ya membawa saya ke sini dan bekerja untuk orang baik juga untuk Pak Ganjar. Artinya kamu sekarang lagi sedang berinvestasi juga sebenarnya ya? Menaruh kepercayaan kan? Saya lebih ke berinvestasi kepada hidup sendiri aja sih Mas. Karena kita seperti yang saya bilang tadi. Tapi kamu juga sedang berinvestasi politik, artinya mempercayakan segala sesuatu yang baik terhadap pemimpin untuk bisa merealisasikan. Ini penting untuk Pak Ganjar dan Prof Mahfud ya. Harapan-harapan kita udah banyak. Kalau saya sendiri seperti kayak lebih ke harapan pribadi aja sih. Kalau Mas Ryan mungkin untuk teman-teman musisi seprofesinya, harapannya apa Mas? Ya harapannya mudah-mudahan tata kelola musik Indonesia bisa ada di form terbaiknya gitu, di bentuk terbaiknya. Artinya kan ini kan semua bicara infrastruktur, bicara sistem yang harus dibangun, juga dengan dana yang besar juga. Otomatis alokasi dananya sebenarnya pemerintah mau hadir apa enggak gitu. Kemudian lebih care terhadap teman-teman seniman kali ya. Iya, kemudian pemimpin negara benar-benar bisa menjadi figur yang bisa menyatukan stakeholder musik ini gitu loh. Jadi karena sebenarnya kan di musik ini banyak orang pinter ya.
banyak orang pinter, orang kreatif. Jadi artinya karena orang kreatif ini kan susah kalau ayam kan gampang diangonin gini ya. Kalau orang pinter ini kan dengan pemikirannya sendiri, dengan pemahamannya sendiri, dengan pemahamannya sendiri. Jadi timbul blok-blok, timbul geng-geng. Mudah-mudahan ada figur yang bisa menyatukan ini dengan kehadirannya yang real. Juga dalam hal ini juga DPR juga bisa menjadi terbuka dengan dengan hal-hal input yang kita berikan bisa jadi exercise buat mereka, dan musik Indonesia itu bisa punya sistem yang bagus lah, sama seperti negara-negara besar lainnya gitu. Supaya industri musik Indonesia lebih maju ke depannya ya. Lebih mensejahterakan si pelaku gitu. Indonesia unggul dengan Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Kobul. Oke, kayaknya nggak berasa banget ya kita ngobrol-ngobrol sama Mas Raya ini, kayaknya seru banget ya sampai lupa waktu. Gitu. Jadi Desti teman-teman semuanya, sepertinya kita sudah terbukakan sedikit informasi ya, pandangan tentang politik ke depan melalui sudut pandang Mas Rayan. Jadi memang ada banyak hal-hal yang harus kita benahi untuk Indonesia unggul ke depan dengan Pak Ganjar dan Prof Mahfud tentunya. Oke? Terima kasih Besti semuanya. Sampai ketemu. Thank you Mas Rayan.